Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam aula gereja sementara maupun di rumah masing-masing, kita patut berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang mengundang kita terselenggaranya novena ini sebagai yang khas, kegiatan khas dari Paroki Kristoforus. Maka diucapkan selamat bagi seluruh umat yang hadir secara offline maupun online, secara virtual. Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga kita makin siap menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama 9 pagi telah kita datangi, kita berseru-seru kepada Tuhan dan kita ingin menyambut kelahiran Kristus, Putra Allah yang hadir di dunia. Selamat datang para suster, ibu bapak, saudara-saudari sekalian dalam novena hari terakhir ini, juga untuk umat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kemarin adalah Hari Ibu. Selamat bagi para ibu. Ada 5 jenis air dari seorang ibu yang tidak pernah tergantikan oleh anaknya sampai kapanpun juga. Air ketuban saat ia mengandung, air darah saat ia melahirkan, air susu saat ia memberi makan, air keringat saat ia memelihara dan membesarkan, dan air mata saat ia mendoakan anaknya. Tuhan memberkati para ibu, Ibu Elizabeth, Ibu Maria, pasti memberikan 5 jenis air itu kepada putra-putra mereka. Peran ibu melampaui zaman dari dahulu hingga kini. Ibu adalah pemberi kasih yang tak terhingga bagai matahari, yang tak pernah lelah memberi sinarnya. Mari kita baktikan ibu yang melahirkan kita. Elizabeth memberi nama Yohanes dalam Injil yang kita dengarkan, sebab ia menantikan anak yang dikandungnya. Marilah saudara-saudari, dengan sukacita ini kita membuka hati kita mendengarkan pesan Injil ini, seraya memanjatkan permohonan kita di hari terakhir novena. Untuk itu kita mohon terlebih dahulu ampun bagi Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi selamat dan bahagia buat Anda semua yang sampai hari ke-9 tekun setiap pagi datang dan memuji Tuhan. Novena ini rangkaian iman yang kita buat menyambut kelahiran Kristus. Saudara-saudara, tema terakhir kita adalah Maranatha, Come, O Lord, datanglah Tuhan. Saya rasa ini seruan yang sangat bagus. Kedengaran biasa, terlalu biasa untuk telinga kita. Tapi menurut saya, datanglah Tuhan, ada sebuah literasi iman yang menurut saya menarik. Apa yang ingin saya katakan? Hanya iman Kristiani yang percaya bahwa Tuhan dari tahtanya yang tinggi datang menemui manusia di bawah manusia dan dunia yang berdosa. Iman Kristiani ini mengagungkan Tuhan tetapi melihat Dia yang datang di antara manusia. Hanya iman Kristiani. Semua kepercayaan lain berbicara tentang bagaimana engkau pergi menghadap hadirat Allah untuk mencari keselamatanmu. 2 gerak yang berbeda. Demi keselamatannya, manusia harus memperbanyak perbuatan baik, harus memperbanyak amal dan sedekah, ya. Dan engkaulah yang menentukan keselamatanmu lewat hidupmu, kalau itu baik. Coba kita pikirkan baik-baik. Ya. Saya ambil contoh. Bila ibu bapak, anakmu tuh bermain dari sore sampai malam tidak pulang-pulang. Dia ke rumah temannya atau dia lagi les atau apa, tidak pulang-pulang. Maka Anda merasa kehilangan anakmu,
lalu Anda pergi mencarinya. Oke? Berarti yang hilang adalah anakmu, betul? Engkau mencari anak sebab anakmu itu hilang. Kalau engkau mencari Tuhan, maka yang hilang adalah, jawab sendiri. Iya dong. Aku mencari Tuhan. Berarti yang hilang siapa? Iman Kristiani terbalik. Datanglah, oh Tuhan. Dia yang mencari sebab manusialah yang terhilang. Emang Tuhan itu HP yang hilang waktu bangun tidur? Rata-rata orang bangun tidur yang dicari apa? HP. Alasannya lihat jam, padahal pengen tahu nih cetak apaan yang masuk gitu. Emang Tuhan itu kacamata yang kau cari-cari, cari ke sana kemari, lupa dia pakai lagi sementara pakai. Emang Tuhan itu buku yang berserakan di rak yang tidak jelas sehingga Anda harus mencarinya. Emang Tuhan itu adalah nama tertentu dalam kontak HP-mu yang hilang. Yang hilang adalah manusia. Iman Kristiani adalah iman yang percaya akan datangnya Tuhan dan manusia ini yang terhilang. Bukan manusia yang mendatangi Tuhan. Tuhan bergerak mencari manusia yang terhilang dan menyelamatkan. Seluruh bacaan novena dari hari pertama sampai hari ke-9 berbicara tentang gerak Tuhan untuk datang mencari manusia lewat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Maka bila kepada Anda ditanyakan, siapakah Tuhanmu? Hari ke-9 ini memberikan jawaban yang indah. Tuhanku adalah Allah yang dari tahtanya yang tinggi datang dan bertemu denganku, memelukku, menciumku, menyelamatkanku lewat putranya yang lahir. Karena itu kita bisa berseru, Maranatha, datanglah Tuhan, come O Lord. Injil hari ini membentangkan tentang kisah kelahiran Yohanes. Dalam berbagai peristiwa, memang Yohanes selalu terlebih dahulu. Ia lebih dahulu hadir dan ia disebut sebagai perintis akan kedatangan Tuhan. Bahkan ketika perbuatan terbesar dia yaitu apa? Membaptis orang tanda pertobatan. Ya. Dia tahu Tuhan Yesus lebih tinggi dari dia. Tetapi dia menunggu. Tuhanlah yang datang. Perhatikan kata ini. Tuhan datang memberi diri dibaptis. Mungkin Anda yang kritis berpikir, ya pembaptisan Yohanes itu kan bagi orang berdosa yang menyalahi hukum Tuhan dan hukum Taurat. Yesus dibaptis, apakah Yesus berdosa? Jelas tidak. Yesus dibaptis oleh Yohanes hanya satu alasan. Ia datang dan dalam pembaptisan itu ia ingin mengalami dosa-dosa manusia. Allah yang datang dan mengalami kedosaan manusia. Inilah mindset dasar yang harus memenuhi pikiran setiap orang Kristiani. Bahwa kita percaya kepada seorang Tuhan yang datang di tengah-tengah kita. Bukan kita yang mencari keselamatan dengan pergi mencari hadirat Allah yang kudus. Seberapa besar kita, seberapa besar kemampuan kita. Hanya rahmat Tuhan yang memungkinkan kita. Karena itu ialah yang datang bagi kita. Karena itu Yohanes Pembaptis menegaskan kata-kata ini. Ya. Aku membaptis dengan air, tetapi dia yang datang kemudian daripadaku membaptis dengan roh dan api. Baptisan dengan roh itu artinya apa? Artinya baptisan yang memberikan kekuatan untuk menempuh hidup yang baru. Termasuk mindset kita yang baru. Bahwa Allah itu berkenan atas manusia berdosa. Dalam refleksinya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus bab 3 ayat 5, dia mengatakan bahwa kita dibaptis berarti kita lahir kembali, mendapat pembaharuan hidup di dalam Kristus. Maka Injil hari ini bukan sekedar kisah kelahiran Yohanes, tetapi lebih jauh mengajak kita untuk melihat tentang kelahiran kembali kita di dalam roh dan kebenaran, roh dan api, kelahiran di dalam iman akan Yesus Kristus. Bukan lagi kelahiran
seperti Yohanes yang mengakhiri masa perjanjian lama dengan sistem pertobatannya, yaitu bertobat berarti berbalik dari perbuatan-perbuatan salah. Penebusan Kristus melampaui sekedar perbuatan salah. Dia masuk di dalam status mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Itu air dan roh. Jelas, pembaptisan ini punya nuansa sangat kuat. Bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah. Bukan karena kesadaran dan kemampuan kita, tetapi karena tawaran Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda siap untuk menyambut kelahiran Kristus? Ada dua hal yang ingin saya katakan dengan singkat. Natal itu satu perayaan romantika, selebrasi yang benar-benar memberikan romantika anak yang lahir dan suasana yang khas Natal. Tetapi jangan lupa imperatif dari Natal. Bukan sekedar selebrasi romantika, tetapi imperasi. Dengan kelahiran Yesus, kita masuk dalam narasi baru keselamatan Allah, di mana ia lahir kembali. Kita lahir kembali, mendapat pembaharuan hidup di dalam Kristus. Sehingga kita, selain lahir secara natural seperti Yohanes, kita juga lahir secara baru di dalam roh. Di dalamnya kita diikut sertakan di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Imperatif inilah yang kita jalani selama 9 hari ini. Mempersiapkan hati bagi Immanuel, Allah yang tinggal di antara kita. Akhirnya 9 hari ini Anda telah menunjukkan niat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah wujud nyata imperasi yang kita lakukan. Selamat, bukalah hatimu terhadap karya-karya ajaib Tuhan, sebab baginya tidak ada yang mustahil. Semoga semua intensi-intensi yang dipanjatkan terwujud atas kehendak dan atas cara Allah. Tuhan pasti menghargai disiplin rohani yang telah Anda tunjukkan lewat ketaatan, kesungguhan, pengorbanan di pagi hari selama 9 hari berturut-turut. Tuhan pasti menghargai segenap usaha kita bersama-sama, mau petugas atau mau peserta novena di sini maupun di rumah masing-masing. Selamat buat Anda semuanya. Bukalah hatimu, selebrasi Natal dan romantika Natal menantimu. Imperasi Natal memanggilmu, maka berserulah Maranatha. Datanglah Tuhan, kami siap untuk menyambutmu. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam aula gereja sementara maupun di rumah masing-masing, kita patut berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang mengundang kita terselenggaranya novena ini sebagai yang khas, kegiatan khas dari Paroki Kristoforus. Maka diucapkan selamat bagi seluruh umat yang hadir secara offline maupun online, secara virtual. Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga kita makin siap menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Juga secara khusus patut kita berikan ucapan terima kasih bagi panitia, juga tim gugus kendali yang setia melaksanakan tugas, kemudian petugas liturgi yang selalu setia juga, dan putra altar, ada lektor, ada prodiakon, juga yang selalu dengan setia menyelenggarakan siaran misa ini secara online, tim Komsos yang live streaming, ya. Dan juga untuk OMK Paduan Suara, luar biasa kalian dalam kesetiaan ini. Tuhan memberkati ya jiwa-jiwa muda ini. Dan
Kita tidak lupa berterima kasih secara khusus bagi Hidup TV yang merelay misa-misa kita di YouTube sehingga ini bisa diikuti oleh seluruh umat di seluruh Indonesia melampaui paroki kita. Semoga situasi makin terkendali COVID ini dan kita juga dalam pelaksanaan perayaan Natal tidak mengalami kendala. Selamat mempersiapkan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di novena hari ke-9 ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.